Bagaimana jika seorang janda yang terluka hatinya karena dikhianati, justru menemukan cinta sejati di negeri yang jauh? Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah inspiratif yang bikin hati bergetar. Siti adalah seorang perempuan sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kehidupannya dulu tampak bahagia dengan suami dan dua anaknya yang masih kecil. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Hari-hari yang awalnya penuh tawa berubah menjadi malam-malam penuh tangisan. Suaminya, yang dulu begitu mencintainya, mulai berubah sikap. Dari seorang pria penyayang, ia menjadi sosok yang sering pulang larut malam dan semakin jarang berbicara. Siti merasa ada yang salah, tetapi ia tidak pernah memiliki keberanian untuk bertanya secara langsung. Hingga suatu malam, ketika ia mencoba mengutarakan kekhawatirannya, sang suami dengan dingin berkata, aku ingin kita bercerai." Hatinya hancur mendengar kata-kata itu, namun ia tetap mencoba bertahan. "Apa salahku, Pak? Apa aku kurang baik sebagai istri?" tanyanya dengan suara bergetar. Tetapi suaminya hanya menjawab, "Aku lelah hidup denganmu." Siti tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dulu ia cintai sepenuh hati bisa meninggalkannya demi wanita lain. Luka itu begitu dalam, namun ia tahu ia harus kuat untuk anak-anaknya. Setelah suaminya pergi, Siti merasa hidupnya seperti kehilangan arah. Ia menjadi tulang punggung keluarga, tetapi pekerjaan sebagai buruh tani di desa tidak cukup untuk menghidupi dua anaknya. Setiap malam, Siti duduk di depan rumah dengan segelas teh hangat, merenungi nasibnya. "Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa menyerah," gumamnya pada diri sendiri. Saat sedang melipat cucian, ia mendengar dari tetangga bahwa banyak perempuan di desa mereka yang pergi bekerja ke luar negeri dan berhasil mengubah hidup mereka. Siti mulai mencari tahu lebih banyak. Ia mendatangi seorang teman yang pernah bekerja di Arab Saudi. Temannya berkata, kerjanya memang berat, Siti, tapi kalau kamu sabar, uangnya bisa banyak." Mendengar itu, Siti merasa mendapat secercah harapan. Namun, ia tahu keputusan ini berat. Bagaimana bisa ia meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil? Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memutuskan. "Demi masa depan mereka, aku harus berani," katanya dengan tegas. Dengan hati yang berat, Siti mulai mengurus semua dokumen untuk menjadi tenaga kerja wanita. Hari keberangkatan adalah hari yang paling menyakitkan bagi Siti. Di terminal bus, ia memeluk kedua anaknya erat-erat. "Ibu janji akan kembali untuk kalian," katanya sambil menahan tangis. Anak sulungnya yang baru berumur 7 tahun memegang erat tangan Siti dan berkata, "Ibu jangan lama-lama, ya?" Kalimat itu membuat hati Siti serasa remuk. Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sebelumnya, dan kini ia harus pergi ke negeri yang sangat jauh tanpa tahu kapan bisa kembali. Ibunya, yang akan menjaga anak-anak selama Siti bekerja, mencoba menenangkannya. "Kamu harus kuat, Siti. Demi mereka, kamu tidak boleh menyerah," ujar sang ibu dengan suara bergetar. Saat bus mulai berjalan, Siti menatap wajah anak-anaknya untuk terakhir kali dari balik jendela. Air matanya mengalir tanpa henti, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku harus percaya bahwa ini semua akan berbuah manis," pikirnya. Ketika sampai di Arab Saudi, Siti disambut oleh kenyataan yang jauh dari bayangannya. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk sebuah keluarga kaya yang sangat menuntut. Setiap pagi ia harus bangun sebelum matahari terbit, memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak majikannya. Terkadang, ia tidak punya waktu untuk makan atau beristirahat. Jika pekerjaannya dianggap kurang sempurna,
majikannya tidak segan memarahinya. "Kamu selalu lambat, Siti. Cepat kerjakan lagi," teriak majikannya suatu pagi. Siti hanya bisa meminta maaf sambil menahan air mata. Di malam hari, saat semua orang sudah tidur, ia sering menangis di kamar kecilnya. Namun, ia selalu berkata pada dirinya sendiri, aku kuat. Aku bisa melewati ini." Dalam setiap surat yang ia kirimkan untuk anak-anaknya, Siti selalu berusaha terdengar ceria. "Ibu baik-baik saja di sini. Ibu rindu kalian. Tunggu ibu pulang, ya," tulisnya. Namun, di balik kata-kata itu, ia menyembunyikan rasa lelah dan rindunya yang begitu mendalam. Hari-hari Siti di Arab Saudi terasa seperti roda yang terus berputar. Ada saat-saat di mana ia merasa sangat putus asa, terutama ketika ia mendengar kabar tentang anak-anaknya yang sakit atau membutuhkan sesuatu. "Bu, adik demam kemarin, tapi sekarang sudah sembuh," cerita anak sulungnya dalam panggilan telepon. Kata-kata itu membuat Siti merasa bersalah karena tidak bisa ada di sana untuk merawat mereka. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus bertahan demi mereka. Di tengah semua kesulitan, Siti mulai menemukan kekuatan dalam doa. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu memohon kepada Tuhan untuk diberi kekuatan dan kesabaran. "Ya Allah, kuatkan aku untuk melewati semua ini," doanya dengan air mata mengalir di pipi. Dalam hati, ia percaya bahwa kesulitan ini hanya sementara. Siti mulai menabung setiap rial yang ia dapatkan, meskipun itu berarti ia harus hidup dengan sangat sederhana. "Aku tidak akan membiarkan pengorbananku sia-sia," pikirnya. Hari itu, rutinitas Siti seperti biasa, menyajikan makanan, membersihkan rumah, dan memastikan semua tugasnya selesai tanpa celah. Namun, sebuah acara besar di rumah majikannya mengubah segalanya. Sebuah pertemuan bisnis sedang berlangsung, dan tamu-tamu penting dari berbagai penjuru negeri datang. Salah satu tamu itu adalah Sultan Faisal, seorang pengusaha minyak terkenal yang memiliki pengaruh besar di Arab Saudi. Siti, yang bertugas menghidangkan makanan dan minuman, berusaha sebisa mungkin menghindari perhatian. Tetapi, saat membawa nampan teh ke ruang tamu, ia tak sengaja bertemu pandang dengan Faisal. Mata Faisal menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu baru di sini?" tanya Faisal dengan suara lembut, membuat Siti terkejut. "Ya, Tuan," jawab Siti singkat sambil menundukkan kepala. Momen itu berlalu cepat, tetapi Siti merasakan sesuatu yang berbeda dari tatapan Faisal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria setinggi itu, dengan jubah putih dan aura kewibawaan, akan memerhatikannya. Setelah pertemuan pertama itu, Faisal tidak bisa menghilangkan sosok Siti dari pikirannya. Dia penasaran, apa yang membuat wanita sederhana itu tampak begitu berbeda dari orang lain di sekitarnya? Ketika Faisal kembali ke rumah majikannya untuk pertemuan lain, ia sengaja mencari alasan untuk berbicara lagi dengan Siti. Kali ini, ia memintanya untuk menyajikan teh langsung ke ruangannya. Saat Siti datang, Faisal mulai berbicara, "Kamu tampak sangat tenang dan tulus. Dari mana asalmu?" Siti, meskipun gugup, menjawab dengan jujur, "Saya dari Indonesia, Tuan." Percakapan singkat itu menjadi awal dari hubungan yang lebih akrab. Faisal merasa ada sesuatu yang istimewa dalam cara Siti membawa dirinya, kesederhanaan yang langka di tengah dunia yang penuh dengan kemewahan dan ambisi. Di sisi lain, Siti merasa bingung. Mengapa pria sehebat Faisal tertarik untuk berbicara dengannya? Mungkin dia hanya sopan, pikirnya, meskipun dalam hati ia tak bisa menyangkal bahwa perhatian Faisal memberinya semangat baru. Pada pertemuan berikutnya,
Faisal kembali meminta Siti untuk menyajikan teh. Namun, kali ini ia tidak hanya ingin berbicara. Ia ingin mendengar lebih banyak tentang Siti. "Apa yang membuatmu datang ke Arab Saudi?" tanyanya. Siti awalnya ragu untuk menjawab, tetapi tatapan Faisal yang hangat membuatnya merasa nyaman. "Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak saya," jawab Siti dengan suara pelan. Faisal terdiam sejenak, mencoba memahami beratnya beban yang Siti tanggung. "Kamu adalah seorang ibu yang luar biasa. Banyak orang akan menyerah di situasimu, tetapi kamu tidak," katanya dengan nada kagum. Siti merasa ada sesuatu yang tulus dalam kata-kata Faisal. Tidak seperti orang lain yang sering memandang rendah pekerja seperti dirinya, Faisal memperlakukannya dengan penuh hormat. Percakapan itu menjadi lebih panjang, dan mereka mulai saling bertukar cerita. Faisal menceritakan kehidupannya yang penuh tekanan sebagai pemimpin keluarga kerajaan, sementara Siti menceritakan perjuangannya membesarkan anak-anak seorang diri. Malam itu, Siti kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Arab Saudi, ia merasa didengar dan dihargai. Beberapa minggu kemudian, Siti menerima kabar tak terduga dari majikannya. Faisal telah meminta agar Siti bekerja di rumahnya sebagai kepala pengurus rumah tangga. Majikannya menjelaskan bahwa Faisal sangat terkesan dengan kinerja dan sikap Siti. Meskipun ragu, Siti menerima tawaran itu, mengingat gaji yang ditawarkan jauh lebih baik dan bisa membantu mempercepat impiannya pulang ke Indonesia. Ketika tiba di rumah Faisal, Siti terkejut dengan suasana yang jauh lebih tenang dan hangat dibandingkan rumah majikannya sebelumnya. Faisal menyambutnya dengan senyuman, "Selamat datang, Siti. Semoga kamu merasa nyaman di sini." Siti hanya bisa mengangguk pelan, masih merasa canggung dengan perhatian yang Faisal berikan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat. Di rumah itu, Siti tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar banyak hal baru. Faisal sering mengajaknya berbicara tentang budaya dan kehidupan di Arab Saudi. "Kamu punya potensi besar, Siti. Jangan pernah meragukan dirimu," ujar Faisal suatu hari. Kata-kata itu menjadi dorongan semangat bagi Siti, yang mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Hari-hari Siti di rumah Faisal membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa seperti seorang pekerja, tetapi lebih seperti bagian dari keluarga. Faisal sering memuji kerja kerasnya di depan para staf lainnya, membuat Siti merasa dihargai. Suatu malam, Faisal mengundangnya untuk duduk bersama di taman. "Siti, aku ingin tahu lebih banyak tentang keluargamu," katanya. Siti menceritakan tentang anak-anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku rindu mereka setiap hari," ujarnya sambil menunduk. Faisal mendengar dengan penuh perhatian. "Kamu ibu yang luar biasa. Anak-anakmu pasti sangat bangga padamu," katanya dengan nada lembut. Percakapan itu menjadi momen penting bagi Siti. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa seseorang benar-benar peduli pada dirinya, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai manusia. Hubungan mereka semakin dekat, dan Siti mulai melihat Faisal bukan hanya sebagai majikan, tetapi juga sebagai teman yang bisa dipercaya. Hari-hari Siti di rumah Faisal membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sebagai kepala pengurus rumah tangga, ia merasa lebih dihargai dibandingkan sebelumnya. Faisal, yang dikenal tegas dalam urusan bisnis, ternyata adalah seseorang yang sangat menghormati orang lain di kehidupan pribadinya. "Aku ingin kamu merasa nyaman di sini, Siti," katanya suatu kali saat mereka berbicara di ruang makan. Siti, yang awalnya canggung dengan perhatian Faisal,
perlahan mulai merasa tenang. Rumah besar itu memiliki suasana hangat yang berbeda dari tempat ia bekerja sebelumnya. Para staf lainnya juga ramah, berkat sikap Faisal yang tidak membedakan status seseorang. Faisal sering mengajak Siti berbicara, bahkan menanyakan pendapatnya tentang pengelolaan rumah. "Menurutmu, apa yang bisa kita tingkatkan di sini?" Tanyanya dengan nada serius. Awalnya Siti merasa aneh diminta pendapat seperti itu, tetapi Faisal dengan sabar mendengarkan setiap sarannya. "Ide-ide sederhana seperti ini yang sering terlewatkan oleh orang-orang di sekitarku," ujar Faisal sambil tersenyum. Hal itu membuat Siti merasa dihargai sebagai individu, bukan sekadar pekerja. Suatu malam, Faisal mengundang Siti untuk duduk bersamanya di taman yang luas di belakang rumah. Bintang-bintang bersinar terang di atas kepala mereka, menciptakan suasana yang tenang dan penuh kedamaian. Faisal memulai pembicaraan. "Siti, aku tahu hidupmu tidak mudah. Ceritakan lebih banyak tentang dirimu." Awalnya, Siti ragu. Namun, Faisal menatapnya dengan penuh perhatian, membuatnya merasa aman untuk membuka diri. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita tentang masa kecilnya di desa, perjuangannya sebagai seorang ibu tunggal, dan bagaimana ia harus meninggalkan anak-anaknya demi memberi mereka kehidupan yang lebih baik. "Setiap hari, aku memikirkan mereka," kata Siti sambil menahan tangis. Faisal mendengar dengan seksama, sesekali mengangguk. "Kamu adalah wanita yang sangat kuat, Siti. Tidak semua orang punya keberanian seperti itu," ujarnya dengan nada kagum. Malam itu, percakapan mereka menjadi lebih dalam. Siti mulai merasa bahwa Faisal bukan hanya seorang majikan, tetapi seseorang yang benar-benar peduli padanya. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah harapan kecil yang perlahan tumbuh. Beberapa minggu setelah percakapan di taman itu, Faisal memberikan kejutan kepada Siti. Ia memanggilnya ke ruang kerja dan berkata, "Aku punya sesuatu untukmu." Siti merasa bingung sekaligus gugup. Faisal mengeluarkan sebuah amplop dari laci mejanya dan menyerahkannya pada Siti. Ketika Siti membukanya, ia terkejut melihat tiket pesawat ke Indonesia. "Ini untukmu, Siti. Aku ingin kamu mengunjungi anak-anakmu," katanya dengan senyuman lembut. Siti hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. "Tuan, ini terlalu besar. Saya tidak bisa menerimanya," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Faisal menggelengkan kepala. "Kamu sudah bekerja keras selama ini. Anak-anakmu pasti merindukanmu. Pergilah dan habiskan waktu bersama mereka," katanya dengan tegas. Air mata mengalir di pipi Siti. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang yang begitu peduli padanya. Kejutan ini menjadi salah satu momen paling emosional dalam hidupnya. "Terima kasih, Tuan. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda," katanya dengan suara gemetar. Faisal hanya tersenyum dan menjawab, "Kebaikan tidak perlu dibalas. Cukup jadilah dirimu yang terbaik." Setelah kembali dari kunjungan singkat ke Indonesia, Siti merasa kehidupannya mulai berubah. Anak-anaknya sangat bahagia melihatnya kembali, meskipun hanya untuk sementara. Namun, di balik kebahagiaan itu, Siti mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Perhatian dan kebaikan Faisal membuatnya merasa istimewa, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Kenapa dia begitu baik padaku? Apa yang dia lihat dalam diriku? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, Faisal juga mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada Siti. Ia sering mengajaknya berbicara, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan dan mimpi-mimpinya.
Apa yang ingin kamu capai, Siti? Apa yang membuatmu bahagia? Tanya Faisal suatu malam. Siti terdiam sejenak sebelum menjawab, saya hanya ingin anak-anak saya bahagia, Tuan. Faisal menatapnya dengan penuh kekaguman. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa Siti bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga seseorang yang sangat tulus dan penuh kasih sayang. Perasaan Faisal terhadap Siti semakin dalam, tetapi ia belum yakin bagaimana cara menyatakannya. Suatu hari, Faisal memanggil Siti ke ruang tamu. Dengan nada serius, ia berkata, Siti, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting." Siti merasa gugup, takut ada kesalahan yang telah ia lakukan. Tetapi Faisal melanjutkan, aku telah memikirkan ini selama beberapa waktu. Kamu adalah orang yang luar biasa, dan aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Siti terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa maksud Anda, Tuan?" tanyanya dengan suara pelan. Faisal menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku, Siti. Aku ingin menikahimu." Kata-kata itu membuat dunia Siti seakan berhenti. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria seperti Faisal, dengan segala kekayaannya, akan melamar dirinya. "Tuan, saya hanya seorang pekerja. Apa yang Anda lihat dalam diri saya?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Faisal menjawab dengan lembut, aku melihat ketulusan, keberanian, dan hati yang penuh kasih. Itu lebih berharga daripada semua harta di dunia. Setelah lamaran dari Faisal, Siti merasa dunianya berubah drastis. Di satu sisi, ia merasakan kebahagiaan yang mendalam karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar melihat nilainya. Namun, di sisi lain, keraguan mulai menghantuinya. Apa aku pantas menerima ini? Apa yang akan orang lain pikirkan tentang seorang TKW yang menjadi istri seorang sultan? Pikir Siti. Ia tidak ingin terlihat serakah atau dianggap memanfaatkan Faisal. Untuk menjernihkan pikirannya, Siti menelepon ibunya di desa. "Bu, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut ini hanya mimpi," ujarnya dengan suara gemetar. Ibunya, dengan bijaksana, menjawab, "Nak, Allah memberikan rezeki pada orang yang sabar. Kalau Faisal melihatmu bukan dari pekerjaanmu, tapi dari hatimu, itu berarti dia tulus. Jangan ragu kalau itu membuatmu bahagia." Kata-kata ibunya menjadi penguat bagi Siti. Malam itu, ia merenung dan memutuskan untuk menerima lamaran Faisal, tetapi dengan satu syarat, Faisal harus mengenal anak-anaknya terlebih dahulu. "Aku ingin mereka menerima ini juga," katanya pada dirinya sendiri. Faisal, dengan penuh antusias, menyetujui syarat Siti. Ia segera mengatur perjalanan ke Indonesia untuk bertemu anak-anak Siti. Ketika Faisal tiba di desa kecil itu, ia disambut dengan rasa penasaran oleh tetangga-tetangga Siti. Siapa pria ini? Apa dia keluarga dari kota besar? Gumam beberapa orang. Faisal, yang biasanya tampil dengan keanggunan seorang sultan, memilih mengenakan pakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Ketika akhirnya bertemu anak-anak Siti, Faisal langsung menunjukkan sisi lembutnya. "Kalian pasti anak-anak yang luar biasa. Ibu kalian sering bercerita tentang kalian," katanya sambil tersenyum. Anak-anak Siti, meskipun awalnya canggung, perlahan mulai merasa nyaman dengan Faisal. Mereka bermain bersama di halaman rumah, dan Faisal menunjukkan keseriusannya untuk menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Malam itu, Faisal berbicara langsung pada anak-anak Siti. "Aku tidak ingin menggantikan ayah kalian,
tetapi aku ingin menjadi seseorang yang selalu ada untuk kalian dan ibu kalian, katanya dengan tulus. Kata-kata itu membuat hati anak-anak Siti luluh, dan mereka mengangguk sambil tersenyum. Setelah mendapat restu dari anak-anak dan keluarga Siti, Faisal segera mempersiapkan pernikahan mereka. Namun, Siti memiliki satu permintaan khusus. Ia ingin upacara pernikahan yang sederhana. Aku tidak butuh pesta besar, Faisal. Aku hanya ingin pernikahan ini menjadi momen yang bermakna, ujarnya. Faisal menghormati keinginannya. Pernikahan mereka diadakan di sebuah masjid kecil yang dikelilingi oleh keluarga dekat dan teman-teman. Saat Siti melangkah masuk dengan kebaya sederhana, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak pernah membayangkan akan mengenakan pakaian pengantin lagi, apalagi dengan seseorang seperti Faisal di sisinya. Faisal, mengenakan pakaian adat Arab, menatap Siti dengan penuh cinta. Kamu membuat hariku menjadi sempurna, Siti, katanya pelan. Prosesi akad nikah berjalan hikmat, dan saat Faisal mengucapkan ijab kabul, seluruh ruangan terasa haru. Setelah pernikahan, Faisal berkata kepada Siti, mulai hari ini, kita akan menjalani hidup bersama. Aku berjanji akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Kata-kata itu menjadi janji yang mendalam di hati Siti. Setelah menikah, Siti memulai kehidupan barunya sebagai istri seorang sultan. Awalnya, ia merasa gugup dengan tanggung jawab yang begitu besar. Ia harus beradaptasi dengan gaya hidup mewah yang sangat berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Namun, Faisal selalu ada untuk membimbingnya. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain, Siti. Jadilah dirimu sendiri, katanya suatu hari. Siti mulai belajar tentang etika sosial dan tanggung jawab sebagai istri seorang tokoh penting, tetapi ia tetap mempertahankan kesederhanaannya. Banyak orang yang awalnya meremehkan Siti perlahan berubah kagum pada sikap rendah hati dan kepeduliannya. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu sesama TKW yang mengalami kesulitan, dan membangun yayasan pendidikan untuk anak-anak di desa asalnya. Aku ingin berbagi keberkahan ini dengan orang lain, ujarnya saat diwawancarai oleh media setempat. Kehidupannya yang dulu penuh perjuangan kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah beberapa tahun, kehidupan Siti semakin membaik. Anak-anaknya kini tinggal bersamanya dan Faisal di Arab Saudi. Mereka mendapatkan pendidikan terbaik, tetapi Siti selalu memastikan bahwa mereka tidak melupakan akar mereka. Kalian harus tetap ingat dari mana kalian berasal, katanya kepada anak-anaknya. Di sisi lain, hubungannya dengan Faisal semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam setiap tantangan. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon istana, Faisal memegang tangan Siti dan berkata, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah sejak aku bertemu denganmu. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Siti tersenyum dan menjawab, aku juga tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan seindah ini. Terima kasih telah mempercayaiku. Malam itu, mereka menyadari bahwa perjalanan mereka penuh dengan lika-liku, tetapi cinta dan kepercayaan telah membawa mereka ke tempat yang jauh lebih baik. Siti, yang dulu hanya seorang TKW, kini menjadi seorang istri yang dihormati dan ibu yang penuh cinta. Beberapa tahun setelah menikah dengan Faisal, Siti telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kehidupannya sebagai istri seorang sultan. Namun, suatu hari, masa lalunya kembali mengetuk pintu dalam bentuk telepon tak terduga. Di ujung telepon itu adalah mantan suaminya, pria yang dulu meninggalkannya demi wanita lain. Siti, ini aku, katanya dengan nada yang terdengar penuh penyesalan. Siti terdiam sesaat sebelum menjawab,
Ada apa? Kenapa kamu menghubungiku sekarang? Pria itu mulai bercerita bahwa kehidupannya setelah meninggalkan Siti ternyata tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Hubungannya dengan wanita yang ia pilih berakhir dengan kehancuran, dan ia kini hidup dalam kesepian. Aku ingin minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Aku telah menyakiti seseorang yang tidak seharusnya kusakiti, katanya dengan suara lirih. Siti mendengarkan dengan tenang, tetapi hatinya tidak lagi terluka seperti dulu. Ia menjawab dengan penuh kedewasaan, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku hanya berharap kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu. Setelah percakapan itu, Siti merasa lega. Masa lalu yang pernah menghantuinya kini benar-benar menjadi bagian dari sejarah yang telah ia lewati dengan kepala tegak. Setelah kejadian itu, Siti merasa bahwa perjalanan hidupnya bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ia mulai berbicara di berbagai acara sosial, berbagi kisahnya dari seorang TKW yang berjuang hingga menjadi istri seorang sultan. Di sebuah acara amal yang diadakan oleh yayasan yang ia dirikan, Siti berdiri di depan ratusan orang, termasuk banyak pekerja migran dari Indonesia. Saya pernah berada di posisi kalian, menghadapi kesulitan, rasa rindu, dan keputusasaan. Tetapi satu hal yang harus kalian ingat adalah jangan pernah menyerah. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, katanya dengan suara penuh semangat. Kata-katanya menginspirasi banyak orang, terutama para perempuan yang merasa tidak berdaya. Setelah acara itu, seorang wanita muda mendekatinya sambil menangis. Bu Siti, cerita Anda memberi saya harapan. Saya ingin menjadi seperti Anda, katanya. Siti tersenyum dan memeluk wanita itu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Percayalah pada dirimu sendiri, jawabnya. Melalui kisah hidupnya, Siti menemukan misi baru untuk membantu orang lain melihat potensi terbaik dalam diri mereka. Faisal, yang selalu mendukung Siti, mengusulkan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima dengan cara yang istimewa. Ia ingin memberikan kejutan kepada Siti untuk menunjukkan betapa ia menghargai perjuangan dan dedikasi istrinya. Faisal mengatur sebuah pesta sederhana namun penuh makna di taman istana mereka. Saat Siti tiba di taman, ia terkejut melihat suasana yang indah, lampu-lampu kecil yang menggantung di pohon, meja makan yang dihiasi bunga favoritnya, dan anak-anak mereka yang berdiri dengan senyuman. Apa ini, Faisal? Tanyanya dengan air mata bahagia. Faisal menggenggam tangannya dan berkata, ini adalah cara kecilku untuk mengingatkanmu betapa berharganya kamu dalam hidupku. Saat pesta berlangsung, Faisal memberikan pidato yang membuat Siti terharu. Siti adalah bukti bahwa kekuatan, kesabaran, dan ketulusan hati bisa mengubah segalanya. Aku adalah pria paling beruntung karena memiliki dia dalam hidupku, ujarnya. Malam itu, Siti merasa kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menatap langit malam dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang telah diberikan kepadanya. Meskipun hidupnya kini penuh dengan kemewahan, Siti tetap mempertahankan kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya. Ia sering mengingatkan anak-anaknya untuk tidak terbuai dengan harta benda. Kalian harus belajar menghargai kerja keras, bukan hanya menikmati hasilnya, katanya suatu hari. Anak-anaknya, yang kini tumbuh menjadi remaja yang cerdas, selalu menghormati nasihat ibunya. Siti juga tetap menjaga hubungan dengan keluarga dan teman-temannya di Indonesia. Ia sering mengirim bantuan ke desanya, memperbaiki sekolah, dan membangun pusat pelatihan bagi para TKW. Aku tidak ingin melupakan dari mana aku berasal. Semua ini adalah bagian dari hidupku, katanya. Faisal mendukung sepenuhnya kegiatan sosial Siti.
Kamu adalah pengingat bagiku bahwa hidup ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang memberikan dampak positif pada orang lain, ujar Faisal. Bersama-sama, mereka membangun kehidupan yang tidak hanya bahagia untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Di usia yang semakin matang, Siti sering merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang perempuan desa yang dikhianati, menjadi seorang TKW yang berjuang, hingga akhirnya menjadi istri seorang sultan, perjalanan itu penuh dengan lika-liku. Suatu malam, saat duduk bersama Faisal di balkon istana, ia berkata, "Ya kadang aku masih merasa ini semua seperti mimpi. Hidupku berubah begitu jauh dari apa yang pernah kubayangkan." Faisal menggenggam tangannya dan menjawab, ini bukan mimpi, Siti. Ini adalah hasil dari keberanian dan ketulusan hatimu." Siti tersenyum dan menatap bintang-bintang di langit. Ia tahu bahwa semua yang ia capai tidak lepas dari perjuangan, doa, dan dukungan orang-orang terdekatnya. Kini, ia hidup dengan penuh rasa syukur, tidak hanya untuk kebahagiaan yang ia rasakan, tetapi juga untuk kesempatan yang ia miliki untuk membantu orang lain. Jika aku bisa melalui semua ini, maka siapapun bisa. Yang penting adalah jangan pernah menyerah pada hidup, katanya. Siti, yang dulu hanya seorang perempuan biasa, kini menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi banyak orang.